Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran BPBK kelas 9 semester genap dengan tema pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mohon. Berdoa selesai. Materi kali ini adalah pentingnya menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi. Dengan tujuan dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan serta dapat membiasakan pola hidup sehat meskipun di masa pandemi seperti ini. Menjaga kesehatan sangatlah penting dalam kehidupan. Jika kesehatan terganggu, maka aktivitas sehari-hari juga akan terganggu. Memiliki tubuh dan jiwa yang sehat adalah dambaan setiap orang. Namun, situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan seperti itu. Namun bukan berarti juga tidak bisa untuk melakukan hidup sehat. Kita sering mendengar dengan istilah sehat itu mahal. Kesehatan lebih berharga daripada harta sekalipun. Meskipun kita bergelimangan harta, jika tubuh kita tidak sehat, semua itu tidak akan ada nilainya. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini? Yang pertama, menjaga pola makan, jangan lupa sarapan, dan makan yang teratur. Kedua, mengkonsumsi gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Hindari makanan berlebih, karena itu akan memicu obesitas. Hindari makanan sampah, itu sangat tidak baik, contohnya seperti junk food dan yang lainnya. Konsumsi cukup cairan, minimal 8 gelas sehari atau 2 liter per hari. Olahraga setiap hari dengan teratur. Cuci tangan sebelum makan dan setelah aktivitas. Istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak begadang. Mencukupi kebutuhan serat supaya pencernaan kita sehat. Kendalikan stres, jangan terlalu mikir yang terlalu berat. Cukupi kebutuhan dengan vitamin seperti vitamin C dan yang lainnya sesuai kebutuhan kita. Dan mengkonsumsi suplemen. Menjaga makanan higienis, pilih-pilih makanan yang sehat. Nah, materi berikutnya yaitu menjaga kesehatan di masa pandemi. Menjaga kesehatan di masa pandemi, tips yang pertama yaitu menerapkan 3M. 3M ini sekarang sudah wajib dilaksanakan di mana-mana ya. M yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua yaitu menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tips yang kedua yaitu mengatur pola makan dan mengonsumsi makanan yang bergizi, seperti yang tadi sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Yang ketiga yaitu minum vitamin. Nah, vitamin ini bisa mudah didapat ya, bisa di apotek maupun di toko-toko kesehatan terdekat. Tips yang keempat, mengonsumsi air yang cukup. Nah, air yang cukup maksudnya adalah kita harus mengonsumsi air sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, takaran kita mengkonsumsi air dalam sehari yaitu sebanyak 8 gelas atau kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 liter air. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini juga hal yang penting ya dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Menjaga kebersihan lingkungan bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita, seperti di rumah, di halaman rumah, dan di lingkungan-lingkungan sekitar rumah kita. Tips selanjutnya yaitu rajin berolahraga. Nah, berolahraga juga merupakan hal yang penting saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Karena dengan berolahraga itu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita.
Berolahraga tidak perlu yang berat-berat, bisa dengan cara lari-lari kecil di halaman, atau mungkin berjemur di bawah sinar matahari. Nah, itu juga sudah cukup untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, yang ketujuh, tips menjaga kesehatan ini juga tidak kalah penting, yaitu kita harus selalu berpikir positif, ya. Jadi, sebaiknya ketika kondisi seperti sekarang ini, kita harus menghindari berita-berita yang membuat kita tidak nyaman atau membuat kita khawatir gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus kepada hal-hal yang positif. Bisa dengan cara melihat berita-berita yang bermanfaat, misalnya tentang cara menjaga kesehatan, tentang cara meningkatkan imun tubuh, daripada kita mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi di luar sana. Nah, itu pentingnya berpikir positif, karena jika pikiran kita positif, imunitas tubuh kita juga akan meningkat dibandingkan dengan kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita khawatirkan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat kesehatan. Nah, tadi kita sudah panjang lebar membahas mengenai tips menjaga kesehatan. Nah, sekarang kita bahas manfaat kesehatan apa sih? Manfaat kesehatan ada dua ya, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Manfaat kesehatan secara langsung yaitu mengurangi pengeluaran. Nah, ketika badan kita sehat, berarti otomatis pengeluaran kita untuk membeli obat, untuk apa melakukan perawatan kesehatan, itu juga kan tidak perlu dikeluarkan jika kesehatan kita baik. Nah, sedangkan ketika kesehatan kita buruk, ketika kita sedang sakit, itu kan berarti kita harus mengeluarkan uang untuk berobat. Nah, jadi jika badan kita sehat, itu berarti akan mengurangi pengeluaran kita. Yang kedua yaitu menambah pemasukan. Nah, ini berhubungan dengan pengeluaran tadi. Jika kita mengurangi pengeluaran, otomatis pemasukan kita juga akan bertambah. Karena kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli obat, untuk berobat gitu. Nah, yang ketiga yaitu menghemat waktu. Nah, ketika badan kita sehat, kita bisa menghemat waktu kita dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ketika badan kita sehat, kita kan bebas melakukan apa saja ya, bebas beraktivitas, bebas bersekolah, bebas bermain, membaca buku, begitu. Nah, itulah kenapa kesehatan bermanfaat untuk menghemat waktu. Nah, yang kedua yaitu manfaat kesehatan secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung, kesehatan juga bermanfaat untuk peluang kesuksesan kita di masa depan. Jika badan kita sehat, berarti kesempatan untuk kita meraih cita-cita itu lebih terbuka lebar. Dengan demikian, peluang kita untuk sukses juga lebih besar. Selanjutnya yaitu tabungan untuk masa depan. Nah, ketika kita sudah mempunyai cita-cita dan kita sukses, misalnya, nah itu adalah tabungan kita untuk masa depan. Dengan cara apa tadi? Dengan cara meraih cita-cita kita dan meraih impian kita di kemudian hari. Nah, begitulah manfaat kesehatan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita lakukan refleksi dulu ya. Silakan kalian buat poster atau slogan terkait dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu kalian nanti bisa mempublikasikannya melalui media sosial kalian masing-masing. Bisa ya? Nah, jika kalian kesulitan mencari contoh poster atau slogan, kalian bisa cari dari berbagai sumber. Bisa itu dari buku, majalah, internet, ya banyak. Nah, sekarang silakan kalian lakukan kegiatan ini di rumah.
Nah, baik, eh, pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.